Antusias seniman seni rupa di Bali mulai meningkat. Terlihat mulai banyaknya pameran-pameran yang diadakan. Hal tersebut sangatlah bagus. Namun hal tersebut juga menuai beberapa problem antara seniman yang sudah mapan dan seniman yang baru mulai merintis. G21 atau Gerakan Art 21 merupakan suatu komunitas yang terbentuk dari 2019 ini. Visi misinya menjembatani antara pelaku seniman yang baru mulai dengan seniman yang sudah mapan. Kita melihat kondisi dari seni rupa Bali yang istilahnya ada jarak antara seniman yang mungkin sudah mapan dengan teman-teman muda yang baru belajar. Nah, sekiranya kelompok G21 ini ingin menjadi sebuah jembatan bagaimana kita bisa menampilkan sosok-sosok atau istilahnya potensi-potensi baru gitu ya, anak-anak muda yang memiliki keinginan atau antusias di bidang seni. Pameran kali ini yang diselenggarakan di Gedung Dharma Negara Alaya pada hari Senin 31 Januari 2023 tersebut diramaikan dengan 156 artis dengan 500 hasil karya yang dipamerkan oleh generasi muda yang baru memulai merintis untuk berkancah di dunia seni rupa. Nah, tahun ini G21 mengambil tema di antara bayang. Nah, di antara bayang itu saya maksudkan sebagai sebuah situasi gitu ya, sebuah situasi di mana bayangan itu istilahnya itu kan refleksi dari kita, tapi dia tidak bisa disentuh secara real, dia nggak ada gitu, tapi dia hanya sebatas refleksi. Nah, sedangkan kalau kita berada di antara bayang berarti kita berada di antara kenyataan dan juga imajinasi gitu. Nah, ibarat kata sebuah ruang abu-abu gitulah. Ruang abu-abu di mana sebenarnya teman-teman muda ini bisa berjuang untuk mewujudkan imajinasinya dan dihadirkan secara realitas gitu. Pameran di antara bayang membebaskan para anak muda tersebut berkarya dengan pendekatan tematik antara bayang dan strategi dari kehadiran pameran kali ini. Pada pameran yang sudah berlangsung ketiga kalinya ini, IGD Jaya Putra menuturkan bahwa di setiap pagelaran tersebut senimannya berbeda dan Jaya Putra menjelaskan jenis-jenis yang dipamerkan pada pameran kali ini. Nah, untuk strateginya sendiri di DNA, awal masuk dari galeri, kita menyambut dengan jenis karya instalasi. Nah, di sana kita buka dengan ada satu ruang di awal masuk DNA itu kita buka dengan penawaran karya instalasi yang dimana karya instalasi ini bercerita tentang perang puputan, habis itu bagaimana pada akhirnya kemenangan atau kemerdekaan. Di ruang berikutnya di sisi kiri, jadinya kalau kita masuk di sisi kiri kita bakal disajikan dengan karya-karya kanvas. Habis itu di sisi kirinya lagi karena ada dua tembok gitu ya, itu ada ilustrasi-ilustrasi yang sifatnya digital. Kita nggak masalah mau dia digital, mau dia freehand, itu nggak masalah. Yang penting mereka senang dan mereka mau berkarya. Ayo masuk sampai sisi akhir. Di sisi akhir kita ketemu lagi dengan yang namanya drawing on the wall. Yang itu saya kasih judul studi body gitu ya, karena kebanyakan di sana penggambaran dari anatomis. Kita pada akhirnya di sisi sebelahnya itu kita ketemu dengan rentetan karya yang berukuran A2 dan ilustrasi digital. Di ruang sebelah lagi itu ada satu instalasi lagi yang menyerupai sebuah tirai, yang dimana instalasi itu sebenarnya juga terkait dengan problematik keseharian dari teman-teman. Itu sebenarnya yang pada akhirnya menjadi strategi dari kehadiran pameran ini. Dari segi teknisnya itu dibebaskan, habis itu kita sudah frame menggunakan pendekatan tematik di antara bayang yang saya kira ini sangat luas untuk bisa dieksplorasi seperti itu. Salah satu peserta pameran yakni Gede Eka Wikananda dengan karya Kehadang Sira Aswatama yang menceritakan karyanya itu sebagai peristiwa sang Aswatama dihadang raksasa saat ingin menyerang perkemahan para Pandawa. Karya saya judulnya Kehadang Sira Aswatama. Jadi itu menceritakan peristiwa di mana sang Aswatama dirintangi oleh seorang raksasa Butasiu ketika ingin menyerang perkemahan para Pandawa. Gede Eka pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan pengalaman dari cara kerja membuat pameran, belajar mempersiapkan karya untuk pameran.
Saya dapat banyak pengalaman sih, mulai dari pengalaman bagaimana cara kerja organisasi bagaimana kita mengorganisasi suatu pameran gitu, bagaimana kita mempersiapkan karya, mendisplay karya untuk pameran. Saya juga belajar tentang bagaimana pameran itu bisa membantu saya dalam meniti karir saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia seni rupa, seni visual. Pada akhir acara, diadakan sebuah diskusi yang berjudul Peluang Seniman Muda untuk Masuk dalam Medan Seni Rupa Bali. IGD Jaya Putra juga mengungkapkan harapannya agar bisa tentunya merangsang kesadarannya untuk semakin sering tampil dan kalau sudah masuk di G21 agar membuat event sendiri agar bisa maju. Kalau harapan untuk generasi muda, saya paling sering ngomong tentang krama seni. Biasanya kan ada krama desa, tapi ini krama seni. Krama seni ini berarti orang-orang yang suka atau orang-orang yang tinggal di dalam dunia seni atau wilayah seni ini. Dan teman-teman muda saya rasa banyak sekali yang mempunyai potensi terkait dengan kesenian dan sadar akan seni. Nah, sekarang kita sudah punya platform banyak banget, media digital atau apa. Kita bisa memang memamerkan media atau karya kita melalui media digital tersebut. Tetapi saya tetap menghimbau gini, media digital itu bagus untuk personal, bagus. Tapi kalau kita sebagai orang Bali, kalau bukan kita yang memajukan medan seni kita dengan langsung memamerkan karya-karya kita ke publik, itu siapa lagi? Nah, saya mohon kepada teman-teman muda sebenarnya untuk merangsang kesadarannya, distimulus lagi kesadarannya untuk semakin sering tampil. Dan ini perjanjiannya dengan kelompok G21, kalian yang sudah masuk di G21 setelah ini kalian harus buat event sendiri, tidak lagi diwadahi. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.